Shalom jemaat Tuhan, welcome to Beyond Church. Mari sama-sama saya undang makin berdiri. Kita akan membaca ayat fotum yang terdapat dalam Mazmur 111, ayat 1 sampai 4 kita baca bergantian dan di ayat 4 kita baca bersama-sama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Kita baca bersama, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Beri sorak-sorak buat Tuhan yang baik dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita bawa hormat, pujian, syukur pada Allah yang mulia, yang mengirim putranya yang tunggal, untuk setiap kita boleh diselamatkan, amin. Katakan hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat. Katakan haleluya, 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 Juru Selamat dunia. Katakan Immanuel, Immanuel, Emmanuel, you are the God who saves us, worthy of all our praise. Emmanuel, 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 come have your way among us. We welcome you here, Lord. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Sama-sama katakan hormat. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan. Mari sama-sama lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, di hadapan. Haleluya, 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 di hadapan tatanya. Mari sama-sama kita memandang kasih-Nya, kuasa-Nya yang luar biasa ajaib dalam hidup kita. Ingat akan kasih-Nya hingga mengirim putra tunggal. Katakan Yesus mati, Yesus mati, disalib tebus kita, darahnya telah menyucikan dosa. Semua kami memuji kebesaran, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib
sorak-sorai Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang ajaib dan mulia. Kita bersyukur bahwa Allah pencipta kita mengasihi kita. Amin saudara. Allah yang sama yang datang menebus kita menjadi penyelamat kita. Dialah Allah yang menggantikan kita di atas kayu salib. Saat ini dialah alasan kita menyembah. Mari sama-sama angkat suaramu. Katakan segenap. Segenap langkah kami tertuju. Kami berlari dari segala penjuru. Oh, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang yang kudus. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Kau pembebas kami, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Segala ikatan telah terbuka, segala ikatan telah terbuka. Setiap dosa kami dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Amin. Karena hanya Kau Sang Penebus. Oh, sucikan dengan darah yang kudus. Mari sama-sama serukan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Oh, pembebaskanlah belenggu. Amin. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Mari naikkan Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Amin. Tiada yang lain. Serukan namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Kau pembebas kami, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.
Minggu ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus ke-17. Saya akan membaca pertanyaannya dan bersama kita membaca jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Penebus seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Penebus yang tanpa dosa, yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kita baca bersama Ibrani 4 ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Silakan duduk saudara. Saudara, di dalam hidup ini kalau kita ada masalah, kita biasanya tahu harus kemana. Misalnya saudara, kalau tubuh kita nggak enak, kita pergi ke dokter. Kalau HP kita error, kita pergi ke counter HP. Kalau kendaraan kita bermasalah, kita bawa ke bengkel. Dan sebagainya saudara. Seolah-olah hidup ini selalu ada solusinya. Selalu ada cara untuk memperbaiki sesuatu. Dan tanpa kita sadari saudara, cara berpikir yang sama itu kita bawa juga ketika kita berhadapan dengan dosa. Kita pikir dosa bisa kita bereskan dengan lebih banyak berbuat baik. Lebih banyak beramal, lebih banyak melayani, lebih banyak mengasihi. Tapi saudara, masalahnya tidak sesederhana itu. Karena dosa bukan sekedar tentang apa yang kita lakukan. Dosa itu adalah kondisi hati kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita tahu apa yang benar, yang seharusnya kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Dan sebaliknya, kita tahu apa yang salah, yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi justru itu yang kita lakukan. Dan semakin kita mencoba untuk memperbaiki diri kita dengan kekuatan kita sendiri, semakin kita sadar bahwa sampai kapanpun kita nggak akan sanggup melakukannya. Itulah sebabnya yang kita butuhkan bukan sekedar solusi praktis. Yang kita butuhkan sesungguhnya adalah seorang penebus. Dan firman Tuhan hari ini menjawab dengan sangat jelas. Yesus, penebus kita, adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Artinya, dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Dia tidak hanya melihat pergumulan kita dari jauh, tapi dia datang mendekat. Dia masuk ke dalam cerita hidup kita. Dia menjadi manusia dan berjalan di jalan yang kita jalani. Sewaktu di dunia ini, Yesus mengalami hidup yang tidak mudah. Dia menghadapi cobaan, tekanan, hinaan. Yesus tahu bagaimana rasanya lelah, bagaimana rasanya bergumul, bagaimana rasanya dikhianati. Namun di setiap titik di mana kita gagal, Yesus tetap taat. Di setiap titik di mana kita jatuh, Yesus tetap berdiri. Yesus hidup dengan ketaatan yang sempurna, tanpa dosa. Dan dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Namun saudara, kalau Yesus hanya manusia, itu semua nggak cukup. Karena dosa kita itu bukan masalah biasa. Dosa kita itu adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Dan tidak ada manusia yang sanggup untuk membayar hutang sebesar apapun kepada Allah yang kudus. Itulah sebabnya penebus kita bukan hanya manusia yang sejati, tapi penebus kita juga adalah Allah yang sejati. Karena Yesus adalah Allah yang sejati. Maka sewaktu ia mati di atas kayu salib, itu bukan hanya sekedar kematian biasa, melainkan pembayaran yang lunas, yang sempurna. Tidak ada yang perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangi. Dan ketika dia bangkit, itu bukan hanya sekedar mujizat saudara. Tapi itu adalah sebuah deklarasi bahwa dosa yang adalah akibat, bahwa kematian yang adalah akibat dari dosa, itu sudah dikalahkan. Dan apa yang Yesus lakukan tidak hanya berhenti sampai di sana. Hari ini, ia berdiri di hadapan Bapa sebagai pembela atas kita. Dia berdiri sebagai pribadi yang telah menanggung dosa kita. Yang telah membayar lunas hukuman kita. Dan yang telah membenarkan kita di hadapan Allah. Saudara, disinilah Injil menjadi kabar yang amat sangat baik. Bukan karena kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik, bukan. Tapi karena Kristus telah menyelesaikan apa yang tidak mampu kita lakukan. Dan bukan karena kita layak, tapi semua semata karena kasih karunia. Di dalam Kristus, kita enggak lagi diikat sama dosa. Dan di dalam Kristus,
Kita nggak lagi berdiri sebagai orang yang bersalah di hadapan Allah. Itulah sebabnya nggak ada penebus lain. Hanya Yesus. Satu-satunya penebus sejati. Yang menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Kepada kehidupan yang kekal. Bersama dengan Allah Tritunggal selama-lamanya. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita masih berusaha untuk menjadi penyelamat atas diri kita sendiri. Kita nggak bersandar sama pribadi Kristus yang adalah penebus kita. Dan sekiranya ada dosa yang belum kita bawa ke hadapannya, mari saat ini kita akui di hadapannya. Dipersilakan. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, untuk karya penebusan-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan, yang telah menyelamatkan setiap kami. Orang-orang yang seharusnya binasa, namun kami boleh hidup ya Tuhan, dan boleh hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang memohon ampun ke hadapan-Mu, karena terkadang kami berusaha untuk menjadi penyelamat atas diri kami sendiri. Kami berusaha menambahkan keselamatan yang sudah kami terima dengan cuma-cuma ini, dengan perbuatan baik, dengan melayani dan sebagainya. Padahal penebusan-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami untuk boleh setia di dalam mengiring Engkau sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami bisa berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan, bukan karena kekudusan kami, melainkan karena kekudusan Kristus yang melingkupi kami ya Bapa. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu atas hidup kami. Engkau layak dipuji Tuhan. Di hadapan tahta Allah, permohonanku yang teguh, Imam besar penuh kasih, Dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya. Ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya yang besar. Saat iblis menggoda, menudukku dalam hati, kami memandang kepadamu Yesus, Juru Selamat kami. Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat sempurna, bebaskanku dari maut. Keadilan digenapi dalam Dia yang ampuniku, dalam Dia yang ampuni. Yang percaya mari sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Kami percaya Engkau ya Tuhan, Anak Domba Allah yang hidup. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau menyatakan Anak Domba Allah hidup,
Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau telah menjadi imam besar kami. Yang Engkau tidak alergi dengan kelemahan kami, dengan dosa kami. Engkau malah menjadi penebus buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melampaui dosa, melampaui kekurangan dan kelemahan kami. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to live. He is my joy, my righteousness, my freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold. My hope is on only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine! I can see that all is mine, and I'm not but through Christ in me. Thank you, Lord. The night is dark, but I am not frustrated. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power, yes, to this I hold. My shepherd will defend me through the deepest valley. He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. Amin. Thank you, Jesus. Di dalam Dia yang menanggung seluruh dosa kita. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa. Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya yang tercurah aku mimpi. Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Mari jemaat Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Allah yang mengasihi
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang lebih kuat dari segala sesuatu. Yang menjadi pijakan kami, yang menjadi penopang hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami dipegang oleh Allah pencipta kami. Apapun yang kami sedang hadapi saat ini Tuhan, biarlah satu hal kami yakin, bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Engkau yang mengerti Tuhan, Engkau yang peduli. Itulah yang menjadi pijakan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu meneguhkan, menegur, mengkalibrasi hati kami, dan membuat kami mengasihi Engkau semakin dalam. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, pikiran kami, tunduk kepada otoritas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Kita membacanya bersama, 1, 2, 3. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita telah menerima karunia yang terbesar, yaitu pribadi Kristus sendiri bagi setiap kita. Karena itu pada waktu kita membawa persembahan syukur kita saudara, itu adalah bentuk respons syukur kita atas karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Kiranya dengan kesadaran inilah kita membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Saudara dapat membawa persembahan syukur saudara dengan cara transfer, scan QRIS, atau melalui amplop yang ada di kursi saudara. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Untuk karunia-Mu yang tak terkatakan itu ya Tuhan. Pribadi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami menyadari setiap berkat yang kami miliki pun itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi saudara. Shalom Church, we are glad to welcome you to today's service. Saya Ong akan menyampaikan beberapa informasi dalam Gibeon Weekly News. Tidak terasa, kelas Anda pasti selamat semester 1 tahun 2026 has come to an end. Kami mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah menyelesaikan kelas ini. Kiranya setiap materi yang telah dipelajari dapat kita hidupi bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui pelayanan, Injil membentuk kita untuk menghidupi panggilan Tuhan setiap hari.
Gibeon Church membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam Discover Your Calling. Segera daftarkan diri Anda melalui Gibeon App karena registration will be closed next week. For more information, kunjungi DYC booth di lobi lantai 1. Kami mengundang Anda untuk hadir secara onsite dalam memperingati The Ascension of our Lord Jesus Christ pada Kamis tanggal 14 Mei. Ibadah akan berlangsung dalam 3 sesi, pukul 8, 10.30, dan 1 siang. Ibadah Kids tersedia pada jam yang sama, sedangkan Youth akan bergabung bersama kita dalam ibadah kali ini. And there will also be a choir helping us enter into worship, directing our hearts back to Christ. See you there. Melalui acara Child Dedication, gereja mengajak keluarga untuk mengambil langkah iman dengan mempercayakan anak kepada Tuhan sebagai wujud ketergantungan dan kepercayaan penuh kepadanya. Bagi keluarga yang rindu mengikuti momen ini, pendaftaran dapat dilakukan melalui Gibeon App. Child Dedication akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei, pukul 6 sore di Gibeon Church. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi Connect Booth di lobi gereja. We're excited to announce that registration for Youth Summer Camp is officially open. Untuk para orang tua yang memiliki anak usia remaja, please save the date. Youth Camp akan berlangsung pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Encourage your teens to join this camp so they won't just know about God, but truly experience Him through community, reflection, and a meaningful journey of growth. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Youth Camp Booth di lobi gereja. Di kursi Anda tersedia kartu Pray, Share, and Invite. Luangkan waktu sejenak untuk pray, mendoakan 3 nama yang Tuhan taruh di hati Anda, share, membagikan Injil dan kasih Tuhan melalui tindakan nyata, and invite, ajak mereka hadir dalam ibadah dan mengalami Tuhan melalui gereja. Let us be reminded that even our small steps of faith can make a big impact on those who have yet to know God. That's all for Gibeon Weekly News. Enjoy the sermon and God bless you. Apresiasi buat setiap volunteers yang hari ini melayani. Wow, welcome to Gibeon Church. Saya juga ingin welcome Anda semua di tempat ini dan Anda yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini minggu keempat, jadi di bangku Anda ada kartu PSI ya, bukan partai tapi ya, Pray Share Invite ya saudara ya. Jadi kesempatan bagi Anda untuk mendoakan orang-orang terdekat Anda atau siapapun itu yang mungkin belum kenal Tuhan. Kita nanti berdoa sama-sama supaya Bapa menarik mereka, supaya Tuhan membuka hati dan pikiran mereka dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Karena kita sekali lagi bukan hanya untuk menikmati kasih karunia, tetapi kita juga menjadi penyalur kasih karunia Kristus. Amin. Dan juga saya juga ingin mengumumkan di tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juli, Gibeon Youth kembali mengadakan summer camp. Jadi bagi Anda semua, para orang tua, parents yang punya putra-putri di SMP dan SMA, Anda bisa mendorong mereka untuk bisa join di dalam summer camp tersebut karena mereka tidak hanya mendengarkan firman tetapi nanti ada sesi-sesi Q&A, nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan apologetika dan ada banyak activity yang dirancang untuk supaya mereka tidak hanya mendengarkan firman satu arah tetapi diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan di dalam setiap kegiatan. Jadi ajak putra-putri Anda atau ada kenalan yang masih usia SMP SMA, biayanya 600.000, ini sudah dipotong subsidi, jadi gereja sudah memberikan subsidi, kami tim pastoral dan majelis, mestinya biayanya memang 1,2-an, tetapi kami rindu semua bisa ikut untuk di dalam kegiatan summer camp kali ini, dan mungkin kalau Anda mungkin, Pastor Dev, ini saya sedang mengalami kesulitan, apakah bisa dibantu, atau saya tuh pengen ngajak seseorang, tapi mereka lagi kesulitan keuangan.
daftar dulu aja, nanti bisa datang ke Connect Booth atau ketemu saya. Nanti gampang lah kita bagaimana kita sebagai gereja ingin semua ikut, nanti kita berusaha untuk supaya bisa ikut. Dan juga Anda yang mungkin berlebih secara materi juga saya membuka kesempatan bagi Anda yang mau support beberapa anak. Kami benar-benar open ya, karena tidak semua sultan adalah sultan, karena ada yang kesulitan ya saudara ya sultannya. Jadi nggak usah sungkan untuk mungkin bisa berkontribusi juga saudara. Jadi kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tapi saya rindu untuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, mengucap syukur atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, kami juga rindu supaya orang-orang yang kami kenal, yang mungkin belum mengenal Tuhan, belum mengalami Kristus, biarlah kami bersatu hati berdoa supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami juga menjadi penyalur anugerah. Kami mohon Tuhan supaya Engkau membuka hati dan pikiran mereka. Kami memang terbatas, tapi kami punya Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan berbicara secara personal kepada orang-orang yang kami doakan saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman. Biar firman yang kami dengar tidak hanya memberikan informasi secara kognitif, tetapi sungguh-sungguh mentransformasi hati kami. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mampukan juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan berita Injil dengan mudah dimengerti oleh setiap kami. Mampukan kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu semakin berkurang, Kristuslah yang semakin bertambah. Yalah Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Nah saudara, hari ini kita berbicara tentang masih bisa percaya di saat semua tidak masuk akal. Tentunya kalau kita mau percaya sesuatu, kita itu selalu butuh data yang valid. Kalau data mendukung, kita bisa benar-benar percaya. Kalau hasilnya terlihat, kita bisa tenang. Kalau semuanya masuk akal, baru kita berani untuk melangkah. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Kita paling nggak suka dengan ketidakpastian. Dan kita sangat takut menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Saudara, 8 tahun yang lalu saya berencana menikah. Nah sekarang sudah menikah ya saudara ya. Pada waktu itu calon istri saya yang sekarang sudah jadi istri, Fania, dia ada di dalam suatu perusahaan, dia bekerja memang. Nah karena kami menikah, otomatis kami mau kalkulasi pendapatanmu berapa, pendapatanku berapa gitu ya. Supaya bagaimana kita bisa menjalankan rumah tangga ini dengan baik. Dan kita bisa mulai DP vendor-vendor untuk persiapan menikah. Nah pada waktu itu dia mendapatkan tawaran dari 3 bank ya. Jadi ada bank yang menawari posisi kepada dia dan cukup fantastis nilainya. Akhirnya di kantor yang sudah ada dia memilih resign. Sampailah pada proses interview, diinterview oleh 3 bank tersebut. Saya otomatis sebagai manusia pilih yang salary-nya paling oke. Make sense ya saudara ya. Dan juga yang jaraknya itu enggak terlalu jauh. Karena kita harus hitung-hitungan secara bensin juga. Nah sampai pada satu interview kami memutuskan pilih bank yang ini aja. Ini yang paling oke. Dan kepala cabang tersebut mengatakan sudah yang 2 itu ditolak aja. Kamu dapat berapa? Tak tambah 30% kalau dia berani nawar gitu. Kamu harus di sini aja, ayo. Kemudian lalu sampailah beberapa hari, tanda tangan offering letter, udah fix semua. Tetapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba dapat telepon, maaf Fania, kami nggak bisa menerima kamu karena
ada perubahan regulasi dari pusat. Waduh, di saat itu juga kami sangat amat kecewa dengan keadaan tersebut. Ini gimana? Sudah tanda tangan offering letter, sudah tanda tangan dokumen segebok itu untuk persetujuan, udah ngomongin nanti jam kerjanya gimana, harinya apa, tiba-tiba cancel. Ini meyakinkan banget sampai harus nolak 2 perusahaan tersebut. Terus terang kami kecewa sekali. Tapi kami nggak mau berlarut-larut di dalam keadaan tersebut. Ya udahlah, balik coaching, kali aja 2 bank itu mau gitu. Kami telepon, ya Fania telepon, maaf, kami sudah menemukan pegawai baru. Waduh, itu perasaan saya 6 bulan mau menikah. Itu kayak, Tuhan engkau itu guyonan tak? Kami sangat kecewa dan kami sangat mempertanyakan Tuhan, ini mau nikah, ini masa depan kami gimana? Sudah resign, nah sekarang kan jadi pengangguran. Jadi kerja di semen Gresik, sementara nganggur sih ya saudara ya. Jadi gimana ini? Akhirnya kami waktu itu ngomong sama Pastor Mike, ini gimana kok Mike? Kita itu mau kawin, ini kita sudah mau DP vendor. Pada waktu itu akhir 2018, Pastor Mike bilang kalau Tuhan menginterupsi rencanamu, mungkin Tuhan mau mengekspos apa yang ada di dalam hatimu. Disitulah kami juga bertobat dan kami benar-benar gak mau mengandalkan apa yang ada di depan mata kami dan kami belajar percaya pada firman Tuhan sampai hari ini. Apakah sudah lolos? Tentunya bukan saudara. Tetapi saya belajar satu hal, ketidakpastian itu tidak membentuk sandaran kita. Ketidakpastian itu hanya mengekspos di mana hati kita bersandar. Kalau hari ini mungkin beberapa dari Anda ada doanya belum dijawab. Jangan-jangan Tuhan memberi waktu bagi kita untuk berproses di dalamnya. Jangan-jangan Tuhan mau menunjukkan di mana hati kita bersandar. Dan hari ini kita melihat di dalam Roma 4 ayat 9 sampai 25. Bagaimana iman Abraham itu ditunjukkan saat kondisi yang tidak benar-benar sempurna. Kita baca bergantian ayat yang ke-9 sampai 25. Kita bacanya loncat-loncat karena begitu banyak ayatnya ya. Saya rindu kita sama-sama boleh membaca. Yang semangat sama-sama katakan yes. Puji Tuhan ya. Saya akan awali di ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12, dan juga menjadi bapa-bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang terkasih, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia
mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. 23 Bapak Ibu, kata-kata ini kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepadanya yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. 25 kita baca sama-sama, yaitu yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman yang sudah kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, menyimpan di dalam hati dan dimampukan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ngomongin tentang Roma, tema besar di dalam Roma adalah pembenaran oleh iman. Justification by faith. Jadi, kalau kita ngomongin Roma, itu akan banyak sekali doktrin-doktrin pembenaran oleh iman. Tetapi hari ini kita akan berfokus kepada iman Abraham. Oleh karena itu ada 3 hal yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, kegagalan tidak membatalkan anugerah Allah. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kelemahan itu tidak mengagalkan, menghalangi rencana Allah. Karena masa depan ditopang oleh janji Allah. Kita akan belajar sama-sama yang semangat sama-sama katakan yes. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Maksudnya dibenarkan, sebelum atau sesudah. Tapi kalau kita lihat, Abraham dibenarkan, dia disebut benar bahkan sebelum disunat. Artinya apa? Pembenaran terjadi bukan karena apa? Bukan karena ritual. Bukan karena usaha atau ketaatan lahiriah. Jadi ini bukan soal moral. Saya berbicara bukan soal moral, bukan berarti kita harus hidupnya itu anti dengan moral atau hidup seenaknya. Bukan demikian. Tetapi kita lihat bahwa sebelum Abraham melakukan Taurat, dia sudah dibenarkan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tapi kita lihat juga, waktu Abraham dibenarkan, Abraham terus ada di dalam pola. Polanya adalah pola kegagalan. Di Kejadian 12 dikatakan apa? Dia menyerahkan Sarah. Kemudian dia mengambil Hagar sebagai jalan pintas janji Allah. Tuhan sudah berjanji akan melalui Sarah. Tapi Abraham pakai caranya sendiri. Dia mengambil Hagar. Di Kejadian 20, dia tetap jatuh di pola berulang. Dia bohong, dia kembali menyerahkan Sarah. Dan saudara, kalau kita lihat, Abraham itu benar bukan karena ketaatannya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-20 bahkan ditulis seperti ini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ini ada suatu kesimpulan yang indah saudara. Sebelum Abraham taat, dia sudah terima. Saat gagal, dia tetap diterima. Kita melihat doktrin pembenaran oleh iman itu begitu kuat di dalam Roma, saudara. Sehingga kita semua tahu, dan saya rindu untuk mengingatkan kita semua, bahwa pembenaran yang Tuhan berikan itu tidak tergantung kontribusi manusia. Tetapi sepenuhnya inisiatif Allah. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Kalau kita tahu, agama itu selalu mengatakan apa?
Kebenaran itu harus dicapai. Kamu harus benar supaya kamu diterima Allah. Tetapi kekristenan mengatakan kebenaran itu diterima. Tapi kita selalu pakai pola agama. Kita selalu pakai pola-pola di masa lalu atau nilai-nilai budaya. Buktinya apa? Setiap hari kita punya kecenderungan kembali kepada pola lama. Kita sibuk membangun citra dan menumpuk perbuatan baik seolah-olah itu bisa menutupi apa yang sebenarnya belum beres di hati kita. Kita sibuk membenarkan diri. Tapi waktu kita sibuk membenarkan diri, faktanya apa? Itu hanya di permukaan. Hati kita belum beres. Buktinya apa? Seringkali berapa banyak mungkin kita melayani Tuhan tapi hatinya hampa. Kita mengisi jadwal hanya karena kesibukan. Kita memberi supaya terlihat baik. Atau berbuat baik untuk menutupi rasa bersalah. Kalau di sosial media itu saya lihat kadang gini. Hati-hati kalau pasanganmu tiba-tiba baik. Jangan-jangan dia selingkuh gitu ya. Wah ini bukan bermaksud untuk membuat Anda curiga setelah mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi biasanya banyak orang, dia itu tahu dia salah, tiba-tiba dia melakukan banyak hal baik. Saya berdoa tidak ada yang terjadi di tempat ini, saudara. Atau menjaga image di depan orang. Kalau di depan orang terlihat baik, tetapi hatinya itu sebenarnya enggak seperti itu. Ada orang yang mengatakan diri kita aslinya itu dibuktikan waktu kita sendirian atau punya jabatan. Disitulah diri kita itu dibuktikan keasliannya bagaimana. Atau mungkin gini, membandingkan diri supaya merasa benar. Aku lebih baik daripada orang itu. Aku lo gak nyolong, aku lo gak miso-miso gitu ya. Mungkin kita gak sampai sana saudara. Kalau saya lihat ada ungkapan dari Gen Z ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Kalau kamu mau terlihat cantik, foto yang mukanya kurang cantik gitu. Kalau mau terlihat langsing, foto yang sebelah orang yang badannya agak gede gitu ya, maaf ya. Ini adalah pola dosa tanpa kita itu sadari. Kita selalu menutupi dengan hal-hal yang seperti itu. Dan akibatnya apa? Kalau kita kembali kepada pola dengan kekuatan kita sendiri, pola lama dengan kekuatan kita sendiri. Akibatnya kalau kita hanya bingung terlihat benar di permukaan, akhirnya apa? Kita bisa defensif saat diberikan masukan. Sopo awakmu? Gak lebih pinter ngomong ke aku gitu. Mungkin merasa diri lebih benar. Semua orang salah, aku yang benar. NPD, ada lagu sempurnanya aku itu ya. Lagi viral banget lagu itu ya. Kemudian mungkin tersinggung saat terjadi perbedaan pendapat. Atau insecure saat merasa nggak dianggap. Ini bukti bahwa kita itu sering kembali kepada pola lama. Menjadi baik dan ramah kepada orang yang mungkin menguntungkan. Kalau orang itu nggak menguntungkan, kita mungkin nggak ramah sama orang itu. Atau minder ketika melihat orang lebih baik daripada kita. Atau menyalahkan keadaan dan orang lain. Ini bukti akibat dari kita hidup dari pola lama. Saya mengajak kita untuk mengidentify diri kita dan hati kita. Wah, semua orang itu salah, aku yang benar. Aku gini kan gara-gara dia. Aku gini kan keadaannya memang kayak gitu. Kita bingung menyalahkan sekitar kita, saudara. Dan kita perlu bertobat kalau kita hidup dalam standar ganda. Kita hidup dalam double standard demi terlihat benar. Kita perlu minta ampun pada Tuhan kalau kita itu hanya selalu fokusnya kembali kepada hal-hal yang di permukaan. Supaya kita tidak hidup di dalam standar ganda. Saya ingin kita merenungkan bahwa kita adalah orang percaya. Bukan berarti orang percaya itu tidak berdosa. Orang percaya adalah orang yang sudah ditebus tapi bisa berdosa. Jadi kita merenungkan ini saudara, kita memang orang berdosa. Tapi kita sudah menerima pembenaran Kristus. Disinilah kita akhirnya tahu, kita tidak perlu pura-pura.
Kita nggak perlu berusaha menampilkan apa yang kelihatannya baik. Kita tahu kita berdosa. Tapi di saat yang sama, kita juga dikasih oleh Tuhan. Makanya Martin Luther pernah berkata demikian, simul justus et peccator. Ini bukan es jus ya saudara ya. Jadi kita itu adalah orang yang benar. Tetapi di saat yang sama, kita juga orang berdosa yang terus dipulihkan. Kita terus bergumul. Inilah keunikan orang percaya. Kita sudah benar di hadapan Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita masih berjuang untuk menghidupi Injil dan melawan dosa. Makanya kalau kita mengingat sesuatu ya, keindahan dari iman Kristen ini sungguh berbeda dengan iman-iman yang lain atau keyakinan atau filosofi yang lain. Bapak Timothy Keller pernah mengatakan demikian. Semua agama dan semua filosofi dari dunia selalu berkata bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk bisa berkenan dan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kekristenan berkata, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan oleh kekuatan kita sendiri. Kita adalah orang berdosa yang dibenarkan. Oleh sebab itu, kita perlu untuk terus bergantung kepada anugerahnya agar kita dimampukan menghidupi status pembenaran itu. Dan status pembenaran itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya yang nampak di permukaan, tetapi hati yang terus diubahkan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara. Apakah saya masih percaya Tuhan menerima saya karena performa rohani saya? Kalau saya gagal, apakah saya datang kepada kasih karunia-Nya atau berusaha menebus diri dengan berbuat lebih banyak? Marilah kita sungguh-sungguh bersandar pada anugerah-Nya. Karena seringkali kita itu pola pikirnya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kita pola pikirnya masih, aku udah bener Tuhan, tolongin aku. Aku udah bener Tuhan, berkati aku. Kita harus bertobat dari pemikiran semacam itu. Kita tahu bahwa kita punya kecenderungan jatuh dalam pola lama. Kita tahu kita punya kelemahan. Kita mirip dengan Abraham. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam poin 2. Kelemahan itu tidak menghalangi rencana Allah. Amin. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Nah kalau kita mundur di ayat 19 dikatakan apa? Usia Abraham sudah 100 tahun. Dan juga rahim Sarah sudah tertutup. Kalau katanya para teolog ini bukan menostop, tapi menopause. Bukan cuma menopause, tapi menostop ya saudara ya. Karena kalau stop itu di play lagi bisa ya saudara ya. Jadi ini sudah benar-benar nggak bisa, sudah tertutup. Ini posisi yang sangat mustahil bagi Abraham semestinya untuk percaya. Tapi kita perlu ingat, di dalam ayat yang 20 dikatakan demikian. Imannya tidak menjadi bimbang. Menarik, imannya tidak menjadi bimbang. Tapi saya ajak Anda untuk mundur lagi sedikit. Pola kegagalan Abraham ini menunjukkan imannya bimbang atau enggak, saudara? Faktanya apa? Bimbang. Tapi di dalam Roma dikatakan ia tidak menjadi bimbang. Tapi waktu mundur di dalam kejadian 12, kejadian 16, kejadian 20, ini dia mengalami keraguan. Ini dia mengalami kebimbangan. Kalau ini dalam bahasa kerennya, di sini tuh ada kata-kata exegetical tension. Wah, ini jadi yang benar yang mana? Di dalam kejadian atau di dalam Roma? Nah saudara, kita lihat. Abraham tidak menyangkal fakta bahwa dia sudah lemah. Bahkan dia menyadari dia jatuh di dalam dosa yang berulang. Dia juga tahu Sarah sudah nggak bisa melahirkan lagi.
Kita lihat bahkan, faktanya apa? Dia juga ragu, manipulatif, dan gagal berulang. Ini sama seperti kita, saudara. Tapi kita lihat di dalam iman Abraham. Abraham tidak menyangkal realita, tetapi ia tidak mau dikuasai olehnya. Makanya dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Dia tahu bahwa dia lemah, tapi dia ingat janji Allah di dalam hidupnya. Makanya iman itu bukan konsistensi tanpa gagal. Iman itu kembali percaya kepada Tuhan, walaupun sering mengalami jatuh bangun. Saya percaya kita tahu kebenaran ini. Dan saya juga tahu, kita pun terus jatuh bangun di dalam menghidupi Injil. Termasuk saya yang berbicara depan Anda. Iman bukanlah tanpa ragu, tetapi tidak tinggal di dalam keraguan. Iman bukan menyangkal realita, tetapi menolak realita sebagai dasar utama. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan itu lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Mungkin apa yang kita alami hari ini, Tuhan, aku mengalami jalan buntu. Keluargaku berantakan, ekonomiku berantakan, anakku gak percaya Tuhan, anakku jadi nakal, masa depanku gimana? Aku sedang sakit. Gimana Tuhan? Mungkin itu realitanya. Tetapi hari ini saya mengajak Anda semua untuk percaya janji Tuhan daripada realita yang kita alami hari ini. Kita lihat mungkin beberapa dari kita mungkin merasa, aku sudah lama berdoa. Tapi nggak ada perubahan hidup yang signifikan di dalam hidupku. Aku sudah coba berbagai cara, tetapi masih jatuh dalam dosa. Masih kecanduan, aku nggak bisa lepas dari kecanduan. Hidupku gini-gini aja. Aku juga sudah berdoa supaya nggak khawatir akan masa depan. Tapi aku masih khawatir, masih overthinking, masih insomnia, nggak bisa tidur. Aku begitu takut. Mungkin beberapa dari kita mengalami hal yang demikian. Sehingga mungkin beberapa dari kita merasa lelah saat menjalani kehidupan. Dan mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu masih menyertai saya apa enggak sih? Saya udah capek mengatasi dosa, kelemahan. Ya nyatanya balik di dalam pola yang kayak gitu-gitu aja. Atau mungkin mulai ragu. Apakah hidupku itu benar-benar dalam genggaman tangan Tuhan? Mungkin ketika Anda mengalami hal yang demikian, akar terdalam masalahnya seringkali bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi seringkali kita mengukur karya Tuhan dari perubahan yang langsung terlihat. Kita minta terjadi sesuatu yang dramatis di dalam kehidupan kita. Justru ketika tidak ada sesuatu yang dramatis, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Anda semua. Amin, saudara. Bukan masalahnya Tuhan meninggalkan kita. Kalau hari ini kita masih bergumul melawan dosa, bergumul untuk hidup benar, itu bukan Tuhan meninggalkan Anda loh saudara. Tetapi justru itu sebuah conviction untuk kita itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mulai ragu, justru ini adalah panggilan buat kasih karunia-Nya, di mana kita perlu terus bersandar pada anugerah-Nya setiap hari. Tuhan kadang membiarkan kita lelah dengan diri kita sendiri, supaya kita tidak pernah lelah datang kepada kasih karunia-Nya. Tuhan kadang mengizinkan itu, supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari anugerah Tuhan itu sendiri. Karena pola kita selalu balik, gimana ini? Ya apa ini? Selalu balik dengan kekuatan kita sendiri. Saya ingin katakan pada Anda semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Justru anugerah Tuhan itu semakin bersinar ketika keadaan benar-benar berantakan. Makanya iman Kristen itu bukan besarnya imanmu yang menopang, tetapi Kristus yang menjadi objek imanmu itu. Besarnya Kristus itulah yang mestinya jadi objek iman kita.
Kalau saya boleh memberikan sedikit ilustrasi, iman itu seperti kaki yang berdiri pada satu objek. Kalau kaki Anda kuat, mungkin setiap hari leg day gitu ya. Tapi berdiri di atas ranting yang rapuh, pasti akan jatuh. Karena rantingnya rapuh. Mungkin kaki Anda nggak terlalu kuat, tetapi Anda berdiri di batu karang yang kokoh. Anda akan tetap kuat dan bertahan. Dan batu karang yang kokoh itu apa? Kristus itu. Yang menyelamatkan kita bukan hanya iman kita, tetapi objek iman itu lebih penting daripada iman kita. Bukan hanya iman yang besar, tetapi iman yang benar. Jadi bukan tentang besarnya imanmu, tetapi kepada siapa kita beriman itu. Saudara, iman yang kecil diarahkan ke Kristus itu lebih kuat, lebih besar dari apapun. Daripada iman yang besar mengarah pada diri kita sendiri. Yang menyelamatkan kita itu bukan besarnya iman, kualitas iman kita. Tetapi Kristuslah yang menyelamatkan kita. Mungkin sebagian dari Anda paham. Yes, amin Tuhan, aku tahu. Iman pada Kristus itulah yang menyelamatkanku. Mungkin beberapa Anda bertanya, gimana saya bisa punya iman kepada Allah? Saudara, kalau hari ini Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi, sebenarnya Anda sudah punya iman itu. Karena nggak ada orang bisa percaya Yesus kalau nggak ada iman. Dan iman itu hanya dimungkinkan dari pekerjaan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati Anda. Jadi iman itu bukan ciptaan manusia. Iman itu bukan pekerjaan manusia. Bukan syarat yang kita hasilkan. Tetapi instrumen atau alat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu iman itu memang nyata dilakukan oleh kita. Tapi sumbernya hanya dari Allah saja. Makanya saudara, iman hanya dimungkinkan oleh anugerah Allah. Bukan manusia yang menciptakan iman itu sendiri. Tetapi Allah lah yang membangkitkan iman di dalam hati. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kerusakan total. Tetapi ketika kita percaya Yesus, ketika Yesus memilih kita, ketika Allah memilih kita dilahirbarukan, kita dihidupkan. Kita semua adalah orang yang mati rohani. Orang mati nggak bisa milih. Tetapi waktu Roh Kudus diberikan, kita diberikan kemampuan untuk meresponi iman itu. Iman hanya dimungkinkan karena anugerah Allah. Bukan kuat gagah kita. Ada beberapa perdebatan di dalam dunia teologi. Ada sinergisme dan monergisme. Ini bukan mono dan stereo, kalau itu audio ya saudara ya. Ini ngomongin soal apa saudara? Yang sinergisme mengatakan Allah bekerja sama dengan manusia untuk menghasilkan iman dan keselamatan. Yang satunya, hanya Allah saja yang mengerjakan. Kalau kita kembali konsisten kepada kebenaran Alkitab, Allah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam dan melalui diri kita. Dia mengerjakannya di dalam diri kita, saudara. Tapi seringkali, di dalam kedua pandangan ini, ada salah mengerti. Yang satunya, yang sinergisme, loh aku itu keselamatan itu ya karena aku milih keselamatan itu. Dan akhirnya membuat diri kita merasa hebat. Yang satunya itu fatalisme sebenarnya, bukan monergisme. Akhirnya membuat jadi pasif dan tidak mau bertobat. Nah, wong dari Tuhan kok ngapain bertobat? Ngapain berubah? Tuhan Yesus nggak pernah berubah, kan ada lagunya. Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Ya aku nggak usah berubah. Nah ini fatal saudara ya. Bukan demikian. Makanya saudara, kalau kita salah paham seperti ini akan menghancurkan kita. Makanya solusinya ada di Injil. Injil menghancurkan keduanya. Injil memberikan hati yang baru untuk memampukan kita memiliki iman dan menghidupi kebenaran Injil Kristus setiap hari. Injil mengingatkan kita bahwa ini semua tanpa usaha kita,
tetapi menghasilkan usaha. Tanpa kontribusi kita, tetapi menghasilkan transformasi. Inilah Injil, saudara. Kita perlu ingat bahwa anugerah itu memang diberikan. Dan anugerah yang sama membuat iman kita itu menjadi hidup. Sehingga kita rindu untuk menghidupi Injil setiap hari. Yang setuju sama-sama katakan amin. Makanya pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara. Saat saya jatuh berulang, apakah saya menyerah kepada dosa dan keadaan, atau kembali kepada kasih karunia Kristus? Dan yang kedua, apa saya lebih percaya pada kuatnya iman saya atau kuatnya Kristus? Saat kita terjatuh, kita dipanggil untuk kembali kepada kasih karunia. Saat iman kita lemah, kita diingatkan bahwa kita punya Kristus yang kuat. Dialah yang semestinya menjadi objek iman kita. Bahkan ketika kita mengalami masa depan yang begitu gelap, ingatlah hidup kita ada di dalam genggaman Allah yang berdaulat dan penuh kasih itu. Iman bukan hanya menolong kita pada hari ini, tetapi menopang pengharapan kita di masa depan untuk menghadapi hari esok yang tidak pasti. Karena masa depan kita ditopang oleh janji Allah. Janji manusia bisa gagal. Janji manusia bisa mengecewakan. Tetapi kita percaya kita punya Allah yang berjanji dan janjinya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita perhatikan di dalam ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kalau kita perhatikan dengan seksama di sini, Abraham tidak berkata dia yakin pada dirinya. Tetapi ia yakin pada Allah. Bukan pada kemampuannya, kualitas imannya, atau kesehatannya secara biologis. Tetapi kepada Allah yang sanggup melakukan apapun itu. Melakukan apa yang telah dijanjikan. Kalau hari ini kita merasa banyak mimpi kita gagal, rencana kita berantakan, hidup tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin Tuhan sedang mau untuk memproses kita, supaya kita terus bersandar kepada anugerahnya dan percaya kepada janjinya. Kalau kita punya mimpi yang gagal, ada doa yang belum terjawab, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kebenaran janji Tuhan itu lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mungkin beberapa dari kita sekali lagi, Tuhan, aku masih lumpuh. Aku masih mengalami hal yang gak enak, Tuhan. Aku gak bisa kebut-kebutan karena solar dex mahal, Tuhan. Ya Tuhan sedang proses supaya kamu gak kebut-kebutan ya saudara ya. Ingat janji Tuhan lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Kalau itu belum sempurna untuk digenapi, bukan berarti tidak akan digenapi. Kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, kita tahu bahwa masa depan tidak ditentukan dengan apa yang terlihat saat ini. Tetapi Allah yang berjanji, yang setuju katakan amin. Oleh itu, sebab itu saudara, kita bisa punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini nggak make sense, saudara. Usianya udah tua, Sarah sudah menopause. Ini seolah-olah Abraham menerima janji yang sangat besar, tetapi buktinya kecil. Ada ketimpangan di sini. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya. Dia memberikan Ishak. Ada satu anak. Abraham terima janji besar, tapi lagi-lagi realitanya cuma apa? Satu anak. Ini nggak make sense. Jadi bapak banyak bangsa, tapi anaknya cuma satu. Secara manusia ini ketimpangan sekali lagi. Ishak
bukan kegagalan janji. Ishak justru awal dari penggenapan, tetapi lebih dari itu. Ishak sendiri bukan tujuan akhir. Ishak ini hanyalah bayangan Injil. Kita lihat pada akhirnya Abraham diminta Tuhan untuk membawa Ishak di gunung untuk dikorbankan. Tetapi Allah menghentikan pisau Abraham dan dia memberikan seekor anak domba untuk menggantikan Ishak. Kisah itu hanyalah bayangan Injil. Berapa ribu tahun kemudian, ada bapak lain, ada anak lain, dan kali ini pisau itu tidak dihentikan. Tidak ada pengganti untuk anak itu. Abraham menaikkan pisau dan Allah berkata berhenti. Tetapi di Kalvari, Bapa tidak berkata berhenti. Anak itu harus mati untuk kita. Abraham disuruh mengorbankan, tetapi dihentikan. Tetapi Allah Bapa mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus, sang anak domba Allah yang sempurna. Dan di dalam Yesus, semua janji diselesaikan. Pisau atas Ishak dihentikan, tetapi murka Allah atas Kristus tidak dihentikan. Ishak ini anak perjanjian. Kristus adalah penggenapan dari perjanjian itu. Kalau kita lihat Ishak hampir dikorbankan, tetapi Kristus sungguh dikorbankan. Ishak diberikan domba pengganti, tetapi Kristus, dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan itu. Ishak satu anak memuat janji yang besar. Kristus satu anak yang membawa penggenapan janji Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ishak adalah janji, tanda janji hidup Allah. Tetapi Kristus adalah jaminan bahwa kalau di masa lalu sudah digenapi dalam Kristus, maka di masa depan, apapun yang kita lakukan, apa yang kita khawatirkan, kita punya pengharapan kekal, melebihi ekspektasi atau realita yang kita alami hari ini, saudara. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi percaya pada Allah yang sudah membangkitkan Kristus. Ini adalah janji Tuhan yang paling ultimate di dalam kehidupan kita. Kelak suatu hari nanti, di langit baru, bumi baru, semua yang rusak, semua yang mati hilang, akan dipulihkan, dihidupkan, dan ditebus. Inilah janji yang ultimate. Kalau Anda hari ini tidak mengalami janji Allah seperti yang Anda inginkan, kita punya pengharapan kekal di mana semua keadaan akan dipulihkan. Inilah pengharapan iman Kristen. Masa depanmu aman, bukan hanya karena Allah punya rencana dalam hidupmu, tetapi karena di dalam Kristus Allah sedang membawa seluruh ciptaan menuju pembaharuan. Kita melihat kondisi kita dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil, nggak tahu bagaimana ini. Kita punya pengharapan yang lebih besar daripada dunia ini. Ini adalah future hope. Ini bukan cuma escape dari keadaan, tetapi kita punya suatu pengharapan bahwa Allah akan merestorasi semuanya. Kalau kita lihat, Abraham mungkin bisa tertawa melihat Ishak, karena Ishak adalah anak yang dijanjikan. Tetapi kita lebih daripada Abraham. Kita punya Kristus di mana dia sudah menggenapinya. Dan kalau di masa lalu dia menggenapi, saya percaya di masa depan dia juga akan menggenapi. Dan rencananya tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Sebagai pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara. Hari ini, saudara, apakah pengharapan saya itu berdasarkan pada perbaikan hidup sekarang? Atau pada Kristus yang menjamin masa depan yang kekal itu? Jika Kristus adalah penggenapan seluruh janji Allah, apakah saya masih sering mencari rasa aman di tempat lain? Dan orang berinjil menyadari 3 hal ini. Kita yang berinjil gak perlu membuktikan diri untuk terlihat benar dan taat di permukaan supaya diterima Allah. Karena kita tahu Allah sudah menerima
bahkan saat kita belum berhasil taat dengan sempurna. Orang berinjil berhenti menjadikan kelemahan dan realita sebagai pusat kehidupan. Dan hari ini kita mulai belajar memandang kepada Kristus. Karena yang terpenting itu bukan tentang besarnya iman kita, tetapi objek iman kita, yaitu Kristus sendiri. Orang yang berinjil tidak kehilangan harapan di tengah dunia yang rusak. Karena Allah berjanji suatu hari kelak, Dia akan memulihkan semua keadaan ini dengan sempurna. Dan kita menikmati langit baru dan bumi baru bersama Allah yang sudah mengasihi kita semua. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, saya rindu kita kembali menyanyikan lagu ini, saudara. Sungguh besar Anugerah dalam Yesus, janji surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Mari katakan sama-sama dengan iman. Ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Amin. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang pegang hari esokku. Amin. Darah-Nya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Tuhan Yesus. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janji-Nya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkan, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku.
Amin. Saudara yang terkasih, jika Anda rindu meresponi firman Tuhan pada hari ini, Anda boleh angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di dada. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku kembali datang kepadamu. Aku mengaku seringkali menjadikan keadaan atau kegagalan atau mungkin kelemahan iman sebagai sandaran hidupku. Ampuni aku kalau selama ini ternyata setiap kami bersandar pada diri kami sendiri. Kami bertobat ya Tuhan. Kami bertobat kalau seringkali kami hanya melihat keadaan yang kami alami. Kami lupa bahwa kami punya Allah yang memegang kendali, yang berdaulat, yang mengasihi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami juga seringkali melakukan dosa yang berulang. Malah kami lari dari kasih karunia-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada kasih karunia-Mu itu. Dan kami percaya di dalam kasih karunia-Mu, kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ajari kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh percaya bukan tentang besarnya iman kami yang menopang, tetapi besarnya Kristus yang menopang iman kami. Kalau kami lelah Tuhan, ingatkan bahwa kami tidak pernah sendirian menghadapi pergumulan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami terus berpusat padamu. Biarlah Engkau yang menjadi pusat sukacita dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kalau mungkin beberapa dari kami mengalami pergumulan, entah itu finance atau mungkin keluarga atau apapun itu, ingatkan kami bahwa masalah kami yang terbesar yaitu dosa sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Dan kami punya pengharapan yang indah di dalam Engkau. Dan kami percaya hidup kami pasti Engkau pulihkan. Biarkan kami sekali lagi tidak bersandar pada kekuatan kami, tetapi anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Allah Tritunggal yang sudah menyelamatkan, memelihara dan menopang iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Kiranya Allah Bapa senantiasa memakaimu sebagai sarana anugerah untuk menceritakan berita anugerah bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kiranya Kristus, firman hidup yang jadi manusia, Sang Domba Allah yang tidak bercatat, selalu terpancar di dalam kehidupanmu dan dipersaksikan di dalam setiap tutur katamu, bahkan di dalam tawa dan tangismu. Kiranya pribadi Roh Kudus terus menuntunmu untuk menghidupi Injil di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah bahwa engkau punya Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia senantiasa memegang erat tanganmu, bahkan masa depanmu aman di dalam tangannya. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.